Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan sebuah final project pemrograman akuntansi 1 yang bertemakan tentang penjualan pada CV Putri Depa Bahari. Yang beranggotakan 1. Sinta Patika Rohma dengan NIM 11200175 dan saya Yeni Amomektin dengan NIM 11200363. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan makalah ini membahas tentang sistem informasi penjualan berbasis web dengan menggunakan framework Laravel, yaitu berisi tentang pembuatan menu master, yaitu data pengguna, menu penjualan, yaitu data barang, data customer, dan data transaksi penjualan dan menu laporan. Latar belakang. Laravel adalah sebuah kerangka kerja atau framework pemrograman PHP dengan kode terbuka, dengan konsep desain model vController yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website. Pada saat ini, informasi sangat penting bagi sebuah perusahaan. Informasi yang diberikan oleh sebuah bagian sangat mempengaruhi aktivitas bagian yang lainnya. Oleh karena itu, penulis merancang membangun sistem informasi penjualan berbasis web dengan menggunakan Laravel. Struktur navigasi, yaitu alur yang digunakan dalam aplikasi yang akan dibuat. Struktur navigasi dalam situs web atau aplikasi melibatkan navigasi dalam sistem interface situs web atau aplikasi tersebut. Navigasi akan memudahkan kita akan menjelajahi web. Nah, kita harus tahu dulu struktur navigasi itu seperti apa. Kita masuk login, setelah masuk login kita home. Nah, di home itu ada beberapa menu, itu ada data master, menu transaksi, dan laporan. Data master itu ada data pengguna, tambah data, edit data, dan hapus data. Sedangkan menu transaksi itu ada kas masuk, kas keluar, dan buku besar. Selanjutnya akan terjadi sebuah laporan. Nah, ini merupakan data-data SS pemrograman. Yang pertama, kita harus pembuatan project baru Laravel. Nah, kita masukkan ke terminal dengan masukkan cdc xampv htdoc. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, prosesnya seperti ini. Kalau sudah masuk, berarti kita harus tulis lagi PHP Artisan UI-PEW. Setelah proses pemasangan selesai, maka akan terbentuk satu folder dengan nama project si A di htdoc. Kemudian, pindahkan direktori ke project si A dengan perintah cd program SIA. Nah, ini Composer juga harus sudah terinstall. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan user authentication. Nah, seperti ini. Lalu kita ke terminal, lalu kita tuliskan dengan PHP Artisan UI. Hingga akan terjadi migrat successful. Selanjutnya yaitu pembuatan tampilan from login. Kita buka file login dan PHP yang berada pada folder recharge view out, lalu ganti kodenya seperti di bawah ini. Nah, ini adalah kode-kode atau codingan yang kita gunakan untuk pembuatan tampilan from login. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan login ke web browser untuk melihat apakah ini sudah terjalin atau belum. Nah, setelah semuanya berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Ini merupakan tampilan from login dengan CV Putri Depa Bahari. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel. Kita harus buat dulu tabel di CMD ya teman-teman. Ini adalah tabel-tabelnya. Setelah itu, yang pertama kita harus modifikasi kode file Migron dengan model akun. Nah, kita ke public function, kita masukkan dulu. Kode di atas merupakan perintah untuk membuat tabel dengan nama akun yang berisi beberapa file. Kemudian buka file model akun PHP pada folder PHP, kemudian tambahkan kode berikut ini. Nah, ini juga kita tambahkan ya teman-teman. Yang kedua yaitu modifikasi kode file migraine kas keluar. Sama halnya yang dilakukan pada tahap pertama. Ini tahap ketiga untuk file migraine kas keluar. Ini tahap keempat, modifikasi kode file migraine kas masuk.
Nah, ini tahap kelima. Tahap keenam, untuk migrain buku besar. Sehingga ketika semua sudah berhasil, jika perintah tersebut berjalan, maka akan tampilan aplikasi pada terminal dengan terbentuk tabel baru pada basis data proyeksi A seperti di bawah ini. Jika tahapan-tahapan yang tadi sudah berhasil, kita akan membuat di PHP admin seperti ini. Selanjutnya, yaitu from pengelolaan data user. Yang pertama, yaitu membuat consular user dengan terminal PHP Artisan My Consular User Resource. Nah, kita masuk dulu ke file proyeksi A-nya. Nah, selanjutnya yang tahap kedua itu membuat tampilan halaman data user. Ini tahapan-tahapan yang kita simpan dalam satu file itu dengan nama file user.blade.php. Kemudian, yaitu untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel user. Nah, kita tulis ke user consular. Untuk melihat semua atau semua kita sudah aktif, kita langsung aja localhost 8000 user dan ini adalah tampilannya. Yang ketiga yaitu membuat tampilan input data user. Ini adalah beberapa perkodingan yang digunakan dalam data user tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pembuatan tampilan input data user. Kita masuk ke terminal. Nah, selanjutnya kita lihat apakah sudah berhasil dengan user grid. Nah, kita ketik di web dengan localhost user grid. Nah, ini adalah tampilan pada pengolahan data user. Kemudian yang keempat itu membuat from ubah data user. Jadi kalau mau diubah juga bisa, nanti kita langsung masukkan saja ke visual code dengan layoutnya seperti ini atau perkodingannya seperti ini. Untuk menampilkan halaman edit data user, perlu ditambahkan kode pada file user consular pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Nah, sehingga akan terjadi perubahan seperti ini. Ini sudah user sama dengan edit ya teman-teman. Selanjutnya yaitu membuat from udah data edit, ubah data user. Nah, ini ketika akan diubah. Untuk menyimpan perubahan, kita masukkan codingan seperti ini di Visual Code, the file update.php, user consular.php. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu menghapus data user untuk menghapus data user. Nah, kita melakukan function. Setelah itu perlu menambahkan di terminal dengan root seperti ini. Untuk melihat apakah si hapus itu berfungsi, klik menu hapus pada data yang dipilih. Kemudian kembali ke halaman data user. Selanjutnya yaitu from pengolahan data akun. Yang pertama, cara membuat from pengolahan data akun yaitu membuat consular akun terlebih dahulu dengan nama akun consular resource. Nah, ketika sudah consular create successful, berarti program siap untuk digunakan. Kemudian, yang kedua yaitu membuat tampilan halaman data akun. Sama halnya yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Pilih menu file, lalu beri nama akun.blade.php. Kemudian masukkan public function, dan ini adalah perkodingan yang dimasukkan pada akun blade.php. Sehingga ketika kita akan melihat tampilannya dengan localhost 8000 akun. Nah, ini merupakan tampilan akun yang ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sinta Fatika Rahma. Selanjutnya membuat tampilan input akun. Caranya adalah buat file baru dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file tersebut input.php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Next. Selanjutnya membuat tampilan input data akun. Untuk menampilkan halaman input data akun, perlu ditambahkan file di akun controller. Tambahkan public function create return field akun input. Lalu untuk menghasilkan melihat hasil keluarannya, klik
klik menu tambah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Yang selanjutnya adalah membuat form ubah data akun. Caranya, klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file edit.php, lalu tuliskan coding seperti ini di dalam edit.php. Selanjutnya, untuk menampilkan halaman edit data akun, perlu ditambahkan kode pada file akun controller pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Nanti tampilannya yang akan muncul di localhost adalah seperti berikut. Selanjutnya, cara menghapus data akun. Untuk menghapus data akun, buat file akun controller PHP, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file root web PHP, seperti di bawah ini. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik menu hapus pada data yang dipilih, kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik ya, maka data akan terhapus. Jika klik tidak, maka akan kembali ke halaman data. Selanjutnya, from transaksi kas keluar. Yang pertama, ketik PHP Artisan Make Controller kas keluar controller research pada CMD. Nanti ketika berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut. Lalu atur route pada dengan membuka file web PHP, kemudian tambahkan kode seperti ini. Nah, pada form transaksi kas keluar akan memanggil data akun, oleh karena itu pada file kas keluar wajib ditambahkan kode pada baris ke-6 dan ke-7 seperti berikut. Tambahkan use app akun, use app buku besar, dan use DB. Nah, kode di atas digunakan untuk memanggil model akun. Selanjutnya adalah membuat tampilan halaman kas keluar. Caranya yaitu buat folder baru dengan nama kas keluar, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file kas keluar .php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel kas keluar, pada halaman indeks kas keluar ditambahkan kode yang mengambil data pada file kas keluar control PHP. Pada action index tuliskan kode berikut ini. Lalu untuk melihat hasilnya, ketik pada browser http localhost 8000 kas keluar, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu membuat tampilan input kas keluar. Caranya, buat file baru dengan cara klik kanan pada folder kas keluar, lalu pilih new file, dan berikan nama file tersebut input.php. Kemudian ketikkan kode seperti berikut. Selanjutnya, membuat tampilan input kas keluar. Untuk menampilkan halaman input data kas keluar dan penomoran otomatis, perlu ditambahkan kode pada file kas keluar controller. Pada action create dengan menuliskan kode berikut. Lalu untuk melihat hasil keluarannya, klik menu tambah pada halaman data kas keluar, maka nanti tampilannya akan seperti berikut. Untuk menyimpan data input kas keluar, caranya adalah menambahkan buka file kas keluar controller pada sensor, lalu masukkan kode seperti di bawah ini. Input data melalui form input data transaksi kas keluar dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah otomatis. Selanjutnya, membuat form detail transaksi kas keluar.
Yang pertama, buat file baru dengan cara klik kanan pada folder kas keluar, lalu pilih new file, lalu berikan nama file detail blade PHP. Kemudian ketikkan kode seperti berikut. Nah, untuk menampilkan halaman detail kas keluar, perlu ditambahkan kode pada file kas keluar controller pada action show dengan menuliskan kode seperti ini. Nah, selanjutnya cara membuat selanjutnya klik detail pada halaman data kas keluar, maka tampilan yang tadi sudah dibuat akan seperti berikut ini. Selanjutnya membuat controller kas masuk. Membuat transaksi kas masuk. Yang pertama, membuat controller kas masuk. Caranya dengan menggunakan terminal dan perintah PHP artisan make controller kas masuk controller results atau atur route dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti berikut. Pada form transaksi kas keluar akan memanggil data akun, oleh karena itu pada file kas masuk controller wajib menambahkan kode pada baris ke-6 dan 7 sebagai berikut. Form transaksi kas masuk sama seperti form transaksi kas keluar. Selanjutnya, membuat tampilan halaman kas masuk. Caranya, buat form baru dengan nama kas masuk, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file kas masuk .php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Dari extend section sampai end section. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel kas masuk pada halaman indeks kas masuk, tambahkan kode untuk mengambil data pada file kas masuk controller. Pada action index, tuliskan kode seperti berikut. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti di bawah ini. Setelah itu, membuat tampilan input kas masuk. Caranya, buat file baru dengan cara klik kanan pada folder kas masuk, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Nah, untuk menampilkan halaman input data kas masuk dan penomoran otomatis, perlu ditambahkan kode pada file kas masuk controller pada action create dengan menuliskan kode berikut. Lalu untuk melihat hasil keluarannya, klik menu tambah pada halaman data kas keluar, maka akan tampil seperti di bawah ini. Setelah itu, langkah menyimpan data input kas masuk. Caranya untuk menyimpan data kas masuk yang sudah diinput, yaitu pada form input kas keluar, buka file kas masuk controller. Maaf, sebelumnya ini form input kas masuk. Buka file kas masuk controller PHP pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini. Input data melalui form input data transaksi kas masuk dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah secara otomatis. Setelah itu membuat form detail kas masuk. Caranya yaitu buat file baru dengan cara klik kanan pada folder kas masuk, lalu pilih new file, lalu berikan nama file detail.php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan halaman tampil data kas masuk, perlu ditambahkan kode pada file kas masuk controller pada action show dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu detail pada halaman data kas keluar. Setelah itu, menghapus data kas masuk. Untuk menghapus data kas masuk, buka file kas masuk controller, kemudian tambahkan kode seperti ini pada action destroy. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file root web PHP juga, seperti di ini. Update kas masuk, hapus, ini kas masuk controller. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi,
Klik menu hapus pada data yang dipilih, kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik ya, maka data akan terhapus. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman data kas masuk. Setelah itu, membuat form buku besar. Caranya, buat controller baru dengan nama buku besar controller melalui terminal dengan perintah berikut ini. PHP Artisan Make Controller, buku besar controller. Atur root dengan membuka file PHP, kemudian tambahkan kode seperti ini. Untuk membuat tampilan halaman buku besar, buat folder baru dengan nama buku besar, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, setelah itu berikan nama file buku besar Blade PHP. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Dari section sampai end section. Lalu untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel buku besar pada halaman indeks buku besar, tampilkan kode untuk mengambil data pada file buku besar controller PHP. Pada item index, tuliskan kode berikut ini. Lalu nanti akan tampil data buku besar Siti Putri Deva Bahari. Seperti ini. Setelah itu pembuatan laporan. Langkah yang pertama yaitu install library DOM PDF. Dengan cara mengetikkan komposer require rry vdh garis miring laravel min.dom PDF di terminal. Setelah itu menambahkan kelas DOM PDF pada file app php yang terdapat pada folder config. Buka file app php, lalu pada bagian ini tambahkan kode seperti berikut. Setelah itu membuat controller dengan cara mengetik PHP Artisan Make Controller laporan controller pada CMD. Lalu ketikkan kode seperti berikut ini. Setelah itu membuat tampilan halaman laporan. Berikut file caranya yaitu buat file baru pada folder view dengan nama laporan PHP, lalu masukkan kode seperti di bawah ini. Dari sini sampai sini. Setelah itu buat root baru dengan mengatur jalur halaman laporan. Buka file PHP pada folder root, kemudian tambahkan seperti berikut. Setelah itu tinggal dicoba. Ketika localhost 8000 laporan, maka nanti tampilannya akan seperti berikut. Bisa menguasai pada CCP Putri Deva Bahari. Selanjutnya, membuat laporan PDF buku besar. Buat file baru pada folder buku besar dengan nama buku besar PDF Blade PHP, kemudian masukkan kode di bawah ini. Jadi sampai sini. Untuk melihat hasilnya, pilih periode transaksi pada halaman bagian laporan buku besar yang tadi, kemudian klik tombol cetak, maka nanti hasil keluarannya akan seperti ini. Di sini terdapat laporan buku besar Siti Putri Deva Bahari. Pembuatan laporan kas keluar. Caranya yaitu buat file baru pada folder kas keluar dengan nama kas keluar PDF Blade PHP, kemudian masukkan kode seperti berikut. Selanjutnya membuat laporan kas masuk. Nah, caranya sama dengan ini kas masuk ya, dengan nama kas masuk PDF Blade PHP. Selanjutnya membuat menu navigasi. Caranya buat file baru pada file kas masuk dengan nama kas masuk. PHP, lalu kemudian masukkan kode berikut. Nah, nanti ini akan tampil navigasinya seperti berikut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan uraian-uraian penjelasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.
Dalam pembuatan pemrograman ini yang menggunakan Laravel dapat mempermudah input sampai dengan hasil laporan yang lebih efektif dan efisien, mampu memberikan informasi mengenai pencatatan cash masuk dan keluar sampai dengan laporan buku besar. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu program yang baik yang memiliki portabilitas yang tinggi sehingga memudahkan dalam merancang dan merawat program serta meningkatkan efektivitas penggunaan peralatan komputer. Sarannya untuk menciptakan satu program yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu satu, mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam penyusunan program sebaiknya pemrograman membuat persiapan dan rancangan program dengan matang sehingga tidak menimbulkan masalah pada tahap coding. Selanjutnya, sintaks dan semantik bahasa pemrograman yang baik harusnya konsisten dan tidak bermakna ganda. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.